Selamat malam, perkenalkan nama saya Matilda Yanti Jenny, NIM 18211111902. Di sini saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perbankan, perlindungan konsumen, pasar modal, penanaman modal asing, dan haki. Yang pertama, saya akan menjelaskan dampak COVID-19 terhadap perbankan. Penyaluran kredit menjadi salah satu core bisnis perbankan, sedikit banyaknya tertahan karena ketidakpastian dan anjloknya aktivitas ekonomi yang berdampak pada perputaran uang. Dan dampak COVID-19 juga menghantam sektor perbankan melalui pertumbuhan ekonomi yang lebih lemah yang mengakibatkan perlambatan pertumbuhan kredit dan berujung pada menurunnya profitabilitas industri perbankan. Yang kedua, dampak COVID-19 terhadap perlindungan konsumen. Harga masker yang melambung tinggi dan tingginya harga masker membuat para konsumen yang membutuhkan masker mengeluh akan kenaikan masker. Bahkan ada yang mendapati harga masker naik 10 kali lipat dari harga masker biasanya. Yang ketiga, dampak COVID-19 terhadap pasar modal. Dampak COVID-19 terhadap pasar modal ini membuat pasar modal di Indonesia terombang-ambing. Tidak hanya di Indonesia saja, hampir seluruh dunia merasakan dampaknya. Perlu kita ketahui juga, pasar modal tersebut kegiatan di mana para penjual dan pembeli melakukan transaksi di mana yang diperjualbelikan ialah saham, obligasi, dan masih banyak lainnya. Para investor dari dalam negara maupun dari luar negeri bertindak sebagai pelaku dalam pasar modal ini. Maka dari itu, mengingat virus yang menjalar dengan cepat ini menjatuhkan mental para investor dan membuat para investor dari dalam maupun luar negeri berpikir dua kali untuk mereka melakukan transaksi pada proses modal dalam keadaan yang sangat rancu ini. Yang keempat, dampak COVID terhadap penanaman modal asing. Badan Koordinasi Penanaman Modal BKPM mencatat penanaman modal asing PMA yang masuk ke Indonesia sepanjang triwulan pertama mencapai 98 triliun. Angka tersebut turun 9,2% dibandingkan periode sebelumnya mencapai 107,9 triliun. Jika dibandingkan dengan target APBN, realisasi PMA masih jauh dari target sebab realisasi PMA masih baru mencapai 28,2% dari target sebesar 348 triliun. Demikian hasil presentasi dari saya. Sekian dan terima kasih.